Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Azara, NPM 181000058. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kewenangan hakim dan kekuatan hukum persidangan secara daring untuk memenuhi ujian akhir semester. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kewenangan hakim. Pengertian hakim menurut KUHP adalah pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara. Sebagai pelaku yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, seperti dalam pasal 1/8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan, yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus. Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berikut dasar kewenangan hakim. Dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar di atas dalam sistem hukum formal di Indonesia, tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekuatan hukum persidangan secara daring. Melalui kebijakan e-court dan e-litigation, pengadilan sudah menerapkan sidang elektronik sebelum masa pandemi COVID-19. Hanya saja, persidangan elektronik ini hanya berlaku pada perkara perdata agama, TUN. Sedangkan perkara pidana belum ada aturannya. Praktik sidang pidana online di pengadilan terlihat gagap. Permasalahan saat ini dengan penerapan sidang secara online atau melalui telekonferensi yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di lembaga permasyarakatan, sementara hakim berada di ruang persidangan dan penuntut umum berada di kantor kejaksaan ataupun di ruang sidang bersama-sama dengan hakim, telah mempengaruhi pembuktian dalam persidangan. Keberadaan persidangan online masih banyak dihadapi kendala dan adanya pro dan kontra sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum dan mengurangi eksistensi menurut kacamata hukum. Karena perma tersebut bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, di mana dalam kitab tersebut secara terang dan nyata terdakwa harus hadir di muka persidangan, sebagaimana tercantum dalam pasal 185 ayat 1 KUHP. Baik, sekian dari penjelasan saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.